Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kedua di kelas 6 dengan materi ketika bumi berhenti berputar, submateri memahami nama lain, tanda-tanda dan hikmah dari hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami nama lain dari hari akhir, memahami tanda-tanda hari akhir, dan memahami hikmah beriman pada hari akhir. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini memberikan gambaran perjalanan kita. Di sini terlihat bahwa 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Perjalanan kita mulai dari alam roh, kemudian alam kandungan, alam dunia yang pada saat ini kita berada pada posisi ini. Alam kubur, jika kita nanti sudah meninggal dunia, kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, nanti padang mahsyar, kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga, syirat, kemudian surga dan neraka. Jadi kalau kita melihat perjalanan kita ini, perjalanan kita sebetulnya masih sangat panjang. Karena posisi kita berada pada alam dunia yang saat ini kita tinggali, yang saat ini kita tempati. Kita lihat gambar berikutnya. Gambar ini memberikan gambaran kepada kita mulai dari bayi hingga kita meninggal dunia. Yang ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup akan mati, di mana kematian itu merupakan bagian daripada tanda kiamat. Artinya segala sesuatu yang diciptakan akan menjadi hancur, akan menjadi tiada, dari ada menjadi tiada. Kemudian mari kita cermati gambar-gambar berikut ini. Di sini ada gambar terjadi tabrakan kereta api dengan mobil. Kemudian ada juga gunung meletus. Ada juga bencana banjir, kemudian ada juga yang hanyut, kemudian ada yang memotong keranda. Nah, semua ini, gambar-gambar ini menjelaskan kepada kita bahwa di dunia ini yang kita tinggali, maka akan terjadi berbagai fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian-kejadian itu memberikan kemungkinan kebinasaan, bahwa yang dari tadinya ada menjadi tidak ada. Sebagaimana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang sudah pasti terjadi. Namun tidak ada yang dapat memprediksi kapan hari kiamat itu terjadi. Sebab itu merupakan ketentuan sekaligus rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, hari kiamat ternyata memiliki beragam sebutan. As-sa'ah, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dalam surah Al-Ghafir ayat 59. Yaumul Ba'ats, atau hari berbangkit. Sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tapi kamu tidak mengetahuinya. Dalam surah Ar-Rum ayat 56. Kemudian Yaumuddin, hari pembalasan. Yang menguasai di hari pembalasan. Dalam surah Al-Fatihah ayat keempat. Yang keempat, Yaumul Hasroh, hari penyesalan. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Dalam surah Maryam ayat 39. Yang kelima, Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat.
Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui, dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Yang keenam, yaumut tanad, yaitu hari saling memanggil. Wahai kaumku, sesungguhnya aku takut pada kalian pada hari saling memanggil, dalam surah Al-Ghafir ayat 32. Darul Qoror, tempat kembali. Wahai umatku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri tempat kembali, dalam surah Al-Ghafir ayat 39. Yaumul Fasl, yaitu hari permisahan. Inilah hari pemisahan yang dulu kamu dustakan. Quran surah As-Saffat ayat 21. Yang selanjutnya yaumul jama', hari berkumpul, dan memberi peringatan pula tentang hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya. Quran surah Asy-Syura ayat 7. 10. Yaumul hisab, hari perhitungan. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Surah Shad ayat 53. 11. Yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Dan ditiupkanlah sangkakala, itulah hari yang dijanjikan. Quran surah Qaf ayat 20. 12. Yaumul khulud, hari yang kekal. Masukilah ke dalam surga dengan keselamatan, itulah hari yang kekal. Quran surah Qaf ayat 34. Yang ke-13, yaumul khuruj, hari dikeluarkan dari kubur. Pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur. Qaf ayat 42. 14. Al-Waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Al-Haqqah, yang pasti. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dalam surah Al-Haqqah ayat ketiga. At-Tamatul Kubra, bencana besar. Maka apabila bencana yang sangat besar, hari kiamat telah datang. An-Nazi'at ayat 34. As-Sakhah, teriakan. Maka apabila datang suara yang memekakkan telinga. Abasa ayat 33. Itulah nama-nama lain dari hari akhir. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah melihat beberapa gambar yang diantaranya terdapat gunung meletus. Tahukah kalian tanda-tanda gunung yang akan meletus? Bagi anak-anak yang tinggal di kota-kota yang jauh dari gunung, tentu saja tidak mengalami sendiri tanda-tanda gunung yang ingin meletus. Tetapi bagi anak-anak yang tinggal di kaki gunung berapi, tentu saja mengetahuinya. Karena ada peringatan-peringatan dari petugas atau pemerintah atau pengawas gunung berapi. Misalnya, ketika akan terjadi letusan gunung berapi, maka kadang-kadang ada tanda-tanda seperti air sungai yang mengalir ke hilir, bau belerang, hewan-hewan buas turun dari gunung, dan sebagainya. Nah, kejadian ini merupakan bagian dari pertanda akan terjadinya letusan gunung yang perlu diwaspadai, bahwa ada kemungkinan terjadi kehancuran di sekitar gunung. Begitu juga dengan kiamat yang merupakan hancurnya alam semesta. Sudah seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, di mana kemungkinan-kemungkinan itu tidak kita ketahui. Oleh karenanya, banyak yang harus kita persiapkan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah lah yang tahu kapan akan terjadinya kiamat. Namun ada beberapa manusia yang mencoba menebak-nebak, menerka-nerka kapan akan terjadinya kiamat. Misalnya David Mide, dia memprediksi terjadinya kiamat pada 23 April 2018 setelah prediksinya pada 2017 gagal. Kemudian Ronald Wayland, dia memprediksi akan terjadi kiamat pada 9 Juni 2019. Wayland yang sebelumnya telah memprediksi bahwa dunia akan berakhir pada 2011, 2012, 2013, 2018. Kemudian dia memprediksi akan terjadi kiamat pada tanggal 9 Juni 2019. Namun dia mulai mengungkapkan juga beberapa keraguan tentang prediksinya tersebut. Dan ini juga tidak terjadi. Kemudian 2020 kemudian ada juga yang memprediksi, yaitu Jean Diction. Diction memprediksikan bahwa Armageddon atau kehancuran alam semesta atau kiamat akan terjadi pada tahun 2020. Dan sekarang sudah terlewat, sekarang tahun 2021. Dia sebelumnya memprediksi dunia akan berakhir pada 4 Februari tahun 1962. Dan ini gagal juga.
Artinya tidak terjadi kiamat. Inilah beberapa fakta orang menerka-nerka tentang kapan akan terjadinya hari kiamat, itu ternyata tidak terjadi, tidak terbukti. Dan masih banyak lagi ramalan-ramalan tentang hari kiamat yang tidak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa jelas tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an dan juga melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun tanda-tanda kiamat kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Tidak akan terjadi kiamat besar sebelum tanda-tanda kiamat kecil itu muncul. Di antara tanda-tanda kiamat sugro adalah yang pertama, banyak para ulama yang wafat dan ilmu agama dianggap tidak penting. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari para hamba, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadi orang yang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Dua, tanda makin dekatnya kiamat itu adalah maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antaranya merebaknya perzinahan. Tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-harj. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-harj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Merebaknya riba. Sesungguhnya akan datang suatu zaman pada manusia, seorang tidak peduli lagi dengan status kehalalan atau keharaman harta yang ia peroleh. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki, menyalahi kodrat penciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi bangsa Huz dan bangsa Karman. Dari kalangan Ajam bermuka merah, berhidung-hidung pesek, bermata sipit, wajah-wajah mereka bagaikan tameng yang dilapisi kulit dan sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Hadis Bukhari. Tanda yang selanjutnya, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Di antara tanda-tanda kiamat adalah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antaranya maraknya minuman khamr. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang, semuanya mengklaim bahwa dirinya adalah Rasulullah. Zaman semakin singkat, tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman semakin singkat. Maka jadilah setahun bagikan sebulan, sebulan bagikan sepekan, sepekan bagikan hari Jumat. Seperti sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma. Cepat sekali. Banyak peristiwa gempa bumi. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi banyak peristiwa gempa bumi. Nah, anak-anak sekalian, jika kita perhatikan beberapa tanda yang tadi kita sudah sebutkan, maka kita bisa merenung bahwa beberapa kejadian-kejadian yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan, dan sudah kita saksikan, bisa saja dari apa yang kita bahas tentang tanda-tanda semakin dekatnya kiamat tadi sudah terjadi di lingkungan dan sekitar kita. Bahkan kita sendiri bukan hanya menyaksikan saja, tapi bisa saja di antara tanda-tanda tadi kita sudah merasakannya. Nah, anak-anak sekalian, selain tanda-tanda kiamat kecil tadi, maka kiamat itu tidak akan terjadi sebelum tanda-tanda kiamat besarnya pun terjadi. Adapun tanda-tanda kiamat besar berdasarkan hadis Rasulullah SAW disebutkan, yang artinya
dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang atau dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana timur, gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui makna tanda-tanda hari kiamat dan meyakininya, maka terdapat beberapa hikmah yang kita dapatkan. Di antaranya, kita akan bertambah keyakinan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk diri kita, termasuk alam semesta ini, akan berakhir. Dan sebagaimana tadi digambarkan dalam perjalanan hidup kita tidak selesai pada saat kita meninggal dunia saja. Masih ada proses yang panjang yang akan kita lewati untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus tetap semangat dalam mengerjakan amal kebaikan supaya timbangan nanti di akhirat lebih banyak timbangan kebaikannya dibandingkan dengan timbangan kejelekannya. Kemudian dengan meyakini adanya hari akhir, kita juga menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat-obat terlarang, narkoba, minum-minuman keras, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Kita harus menghindarinya karena segala sesuatu yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini adanya hari akhir dan berbagai pembalasan-pembalasan setelah kita nanti meninggal dunia, maka kita pun akan terdorong untuk selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan. Kemudian selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar kita supaya kita tetap berada dalam keadaan yang aman, yang nyaman, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan meyakini bahwa akan terjadi hari kiamat, maka kita pun tidak akan menunda-nunda melakukan amal kebaikan, misalnya melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu kapan akan terjadinya kiamat, bahkan kita pun tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Sehingga dengan cepat dan tidak menunda-nunda pekerjaan kebaikan, dan kemudian kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, maka diharapkan kita mendapatkan amal soleh yang luar biasa serta balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, adapun kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, perjalanan hidup kita ini masih sangat panjang, tidak selesai saat kita meninggal dunia. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan diri sebelum kita meninggal dunia, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang kedua, hari akhir memiliki nama lain seperti As-Sa'ah, hari kiamat, Yaumul Ba'ats, hari bangkit, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Hasroh, hari penyesalan, Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat, Yaumut Tanad, hari saling memanggil, Darul Qaror, tempat kembali, Yaumul Fasl, hari pemisahan, Yaumul Jama', hari berkumpul, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan, Yaumul Khulud, hari yang kekal, Yaumul Khuruj, hari dikeluarkannya dari kubur, Al-Waqi'ah, hari kiamat, Al-Haqqah, hari yang pasti, At-Tamatul Kubra, bencana besar, As-Sakhah, teriakan.
Kemudian yang ketiga, walaupun tidak ada yang tahu tentang kapan hari kiamat itu terjadi selain dari Allah Subhanahu wa taala, namun Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat itu semakin dekat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda kiamat kecil dan juga ada tanda-tanda kiamat besar. Kemudian yang terakhir, dengan mengetahui tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, maka banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Di antaranya menambah keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh, kemudian selalu waspada dalam lingkungan sekitar, kemudian tidak menunda-nunda dalam berbuat baik. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan 2 nama lain dari hari akhir dan artinya. Kemudian juga yang kedua, tuliskan 3 tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian yang ketiga, tuliskan 3 tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tuliskan 2 hikmah beriman pada hari kiamat atau hari akhir. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.